Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mustopo dimanapun Anda berada. Kami hadir dalam program talk show bersama saya Muhammad Fadil Zain yang akan memandu bincang-bincang dengan narasumber kompeten selama 30 menit ke depan. Sahabat Mustopo, inilah program diskusi kita selengkapnya. Sahabat Mustopo dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan talk show yang digelar oleh Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Kita dalam kesempatan kali ini akan mengangkat tema Pemuda Menyongsong Generasi Emas 2045. Di studio telah hadir Wakil Ketua Umum ICMI Dr. Asep Kamaludin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kang Asep. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Fadil. Ya, terima kasih telah hadir di studio. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Apik-apik. Kang Asep mungkin punya pandangan menarik tentang bagaimana peran pemuda dalam menyongsong 2045 ini. Generasi Emas 2045. Ya. Pertama mungkin sebagai salah satu wakil ketua pemuda ICMI ya. Kita ini bagi saya momentum ya. Mengingat kita ini sedang mengalami bonus demografi, sehingga menghadapi Indonesia Emas 2045 ini tentunya semuanya harus terprogram, harus terencana, ya, tidak bisa dibikin mengalir ya. Artinya baik ada yang pendekatan human center, government center atau social center. Dalam hal ini kalau bicara human center berarti ya pendidikannya seperti apa ya. Government center berarti bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian social center bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap generasi pemuda di masa yang akan datang. Ya, itu kan artinya 20 tahun lagi ya. Apakah menurut Anda milestone-nya sudah tepat ya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Sudah sangat tepat. Tentunya tinggal kita bisa melihat ya bagaimana karena ini juga tidak bisa lepas dari kebijakan negara ya. Dalam hal ini dukungan negara sampai seberapa besar, dukungan anggaran juga untuk pengembangan peningkatan kualitas pemuda yang tentunya sehingga di 2045 ini ya lebih banyak. Ini kan kaitannya dengan kalau bicara Indonesia Emas ini kaitannya dengan produktivitas ya. Bagaimana kita mengoptimalkan generasi-generasi kita lebih produktif sehingga itu seperti snowball gitu ya yang terus bergulir semakin besar sehingga pada tahun 2045 ini Indonesia bisa mencapai generasi yang baik, yang bisa optimal memajukan negara kita. ICMI sendiri apa perannya yang sudah dilakukan? Saat ini ICMI melalui pemuda ICMI ya, kita mengakomodir ya pemuda-pemuda dari semua wilayah se-Indonesia ya melalui pelatihan-pelatihan kepemimpinan, peningkatan kemampuan soft skill ya, khususnya ya, baik kemampuan public speaking, manajemen konflik, karena itu perlu bagi pemuda itu menguasai ya manajemen konflik ya, bagaimana dia berhadapan dengan masalah. Jangan sampai menjadi troublemaker, tapi jadilah problem solver di daerahnya masing-masing. Itu yang kita dorong dari pemuda ICMI. Sinergi dengan pemerintah ada ya? Saat ini memang ada beberapa sinergi yang sifatnya itu mungkin belum permanen ya. Jadi accident saja. Jadi program-program tertentu ya ada yang sifatnya disupport gitu ya. Kita bisa menghadirkan narasumber dari pemerintah juga. Meskipun bisa dikatakan mayoritas ya pendanaannya pribadi ya, pemuda ICMI itu. Jadi kita ada sponsor-sponsor swasta yang bagaimana kita menghidupkan organisasi pemuda ICMI sebagai komitmen kita untuk
mengembangkan dan menjaga agar pemuda Indonesia tetap semangat untuk memiliki kualitas dan kompetensi tertentu. Kita kan identik dengan generasi milenial ya, pemuda Indonesia. Betul. Itu ya. Mungkin apa yang sudah dilakukan untuk penguasaan teknologi yang begitu disruptif ya dalam Betul. kehidupan ini masyarakat saat ini? Ya, menarik ya ketika bicara teknologi ya. Katakanlah kita, karena ini juga menjadi saat ini menjadi salah satu faktor utama ketika bicara teknologi, kita juga bicara digitalisasi ya, dimana pemuda ini juga harus menguasai bagaimana penguasaan digitalisasi ini, karena bukan hanya menguasai tapi memahami kegunaannya, bukan hanya menguasai tapi juga memahami dampaknya, karena banyak juga ya pemuda yang menguasai teknologi, menguasai digitalisasi, tapi ya berdampak tidak baik ya. Makanya mungkin kalau kembali ke program di Pemuda HB ya, kita menjaga ataupun jangan sampai itu terjadi. Disitulah perlunya pembinaan dan pendampingan. Artinya pembinaannya lebih ke dalam ya, kalau di HB itu ya? Iya, iya. Jadi bagaimana kita, kalaupun ya baik pemuda-pemuda yang sudah terhimpun ya di Pemuda HB ini ya, kita dorong untuk tetap ya istiqomah lah ya, dia menjadi duta-duta di daerahnya. Menarik itu. Apa pemberdayaannya keluar ke masyarakat? Betul. Seperti ya. apa pemberdayaannya? Kita yang kalau memang baik ini ya kebutuhannya, kalaupun ada beberapa daerah yang memerlukan pemberdayaan ekonomi, tentu di kita banyak ahlinya gitu ya. Dengan semangat membangun itu tadi ya, menuju Indonesia emas itu, kita juga melakukan pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kapasitas dan kualitas, contohnya UMKM ya. Dan juga kalau tadi untuk pemuda yang memang dalam tanda kutip belum bekerja ya, kita kembangkan soft skillnya, bahkan hard skillnya juga kita kembangkan, kita dorong agar mereka tidak pernah berputus asa untuk berkarya. Apa respon pemuda dengan program-program HB itu? Ya, sampai saat ini memang meskipun Pemuda HB ini yang sebelumnya dari Masika ya, kemudian menjadi Pemuda HB ya, program-program yang sudah kita dorong ke masyarakat itu, di samping upaya membangun kritis ya, critical thinking ya, agar para pemuda itu juga peduli dengan sekitarnya, jadi tidak permisif ya, tidak apolitis ya, melalui seminar-seminar kalau itu ya, kita latih mereka untuk peduli, kita latih mereka untuk punya sense of belonging terhadap masalah bangsa, dan kemudian di samping kita latih ya, kita salurkan, dalam artian kita salurkan ini ya melalui kita latih bagaimana pemikiran itu bisa menjadi tulisan gitu ya. Kita latih bagaimana pemikiran itu bisa menjadi wacana yang kemudian terus bisa termonitor gitu ya. Itu kalau dari sisi critical thinking ya, ataupun membangun kritis mahasiswa gitu, ataupun pemuda. Kemudian dari hal lain ya, memang kalau di ISMI kan ada juga ya batom lain, badan otonom lain yang memang spesifik ya ngurusin peningkatan UMKM ada. Tapi kita juga ya secara ini, karena itu kadang-kadang satu paralel ya masalah pemuda itu ya. Ada yang semangat tidak punya kerja gitu ya. Dia ada pekerjaan statis, tidak bisa berkembang. Nah itu mungkin itu wilayah yang memang kita berikhtiar untuk meningkatkannya. Baik, Kang Asep, terima kasih banyak sudah menjelaskan begitu detail ya. Kita nanti akan lanjut lagi setelah yang di segmen kedua. Siap. Sahabat Mustopo, ini segmen pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Tetap bersama kami.